Ada dua kisah menarik mengenai pendidikan di Jepang. Pertama, ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, Jepang diambang kehancuran. Ketika krisis parah mengancam, pertanyaan yang pertama keluar dari mulut kaisar adalah berapa jumlah guru yang tersisa. Kisah yang kedua adalah kisah seorang anak yang masih harus berangkat sekolah menggunakan kereta. Padahal perusahaan kereta api terdekat sudah harus tutup karena sepinya penumpang. Namun begitu mendengar nasib si anak, perusahaan kembali membuka stasiunnya dan alhasil hanya si anak yang jadi satu-satunya penumpang di kereta itu. Agar seorang dapat tetap menuntut ilmu, perusahaan tersebut bersedia merugi setidaknya sampai si anak selesai menempuh pendidikannya. Dari peristiwa ini, kita dapat belajar bahwa Jepang yang saat ini kita kenal sebagai negara besar dengan teknologinya yang mutakhir, bangkitnya adalah hasil daripada proses yang disebut dengan pendidikan. Jepang sangat menghargai pendidikan. Cerita-cerita di atas seharusnya menginspirasi negara-negara di dunia, khususnya Indonesia. Sahabat Voice Corner, kali ini kita membahas tentang peran di dunia pendidikan. Simak video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan dulu like, subscribe, dan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video lainnya dari Voice Corner. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, mengartikan pendidikan sebagai upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Setiap hari pasti kita berhubungan dengan pendidikan. Namun, tahukah kita apa itu pendidikan? Pendidik, mendidik, peserta didik, dididik, dan terdidik. Wadidaw, aku pusing semeton. Jangan pusing dulu. Untuk lebih memahami, berikut penjelasannya. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar yang dididik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Yang berikutnya, pendidik, tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widiawiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Mendidik, usaha yang lebih ditunjukkan kepada pengembangan budi pekerti, semangat, kecintaan, rasa kesusilaan, dan ketakwaan melalui proses menyampaikan nilai-nilai agar peserta didik mempunyai kecakapan yang lebih baik. Peserta didik, anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Sedangkan dididik, seseorang yang sedang diajari atau mempelajari suatu hal. Sedangkan terdidik, seseorang yang sudah memahami apa yang mereka pelajari dari yang mendidik mereka. Pemuda adalah pemimpin masa depan suatu bangsa. Membentuk dan mencetak para pemuda-pemudi adalah sebuah keharusan agar layak diwariskan nasib bangsanya melalui pendidikan karakter. Ironis memang, kita yang menjalankan proses pendidikan di dalam negeri, di Indonesia terjadi permasalahan dalam peran, baik itu yang mendidik, yang dididik, dan yang terdidik. Sebenarnya ada apa? Kadang kita melihat mereka yang mendidik hanya sebatas formalitas kelembagaan. Meskipun tidak semua, namun rasanya banyak. Yang penting para murid masuk dalam kelas, mengerjakan tugas, dan mendapat nilai bagus dalam ujian. Cara berpikir seperti ini yang menghambat pendidikan di Indonesia. Padahal, lembaga pendidikan adalah lingkungan di mana tempat mayoritas waktu produktif kita dihabiskan, yang artinya juga merupakan lingkungan pembentuk karakter dan kemampuan kognitif masyarakatnya. Tidak hanya yang mendidik, yang dididik pun perlu dievaluasi. Kecenderungan malas dan kurangnya dahaga pada pengetahuan adalah masalah masyarakat di negara ini. Perasaan nerimo dan malas mencari tahu seperti sudah menjadi sebuah budaya masyarakat yang tertanam dalam-dalam di akarnya sehingga sulit dicabut atau dihilangkan. Yang terakhir adalah mereka yang terdidik menjadi masalah juga di negeri ini. Mengenyam pendidikan setinggi-tingginya hanya untuk dirinya,
untuk kepentingan diri sendiri. Bukan itu yang diharapkan. Esensi dari pendidikan adalah mewariskan sehingga turut mencerdaskan. Maka dari itu, untuk membangun suatu bangsa, perlulah semua unsur mulai dari yang mendidik, yang dididik, hingga yang terdidik dalam menjalankan perannya sungguh-sungguh. Tepatlah ucapan Ki Hajar Dewantoro, ing ngarso sing tulodo, ing madya mangun karso, tut huri handayani, yang memiliki makna atau arti dari belakang, seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Sekian dulu sahabat Voice Corner. Harapan dan keinginan terbesar saya dan Anda adalah selalu bisa belajar dari informasi, pesan, kabar singkat seperti ini. Sadar dan peka bersama Voice Corner. Assalamualaikum, sematon jari senamian.